Orang yang bilang main game dengan kualitas medium 60 fps udah cukup biasanya belum ngerasain main dengan kualitas ultra 120 fps. Hampir sama seperti orang yang bilang monitor LED itu udah cukup. Itu biasanya orang yang belum pernah ngerasain pakai OLED, bre. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Tapi itu adalah hal yang wajar, mengingat saat ini harga monitor OLED itu terhitung mahal dibandingin dengan monitor LED biasa. Jadi buat kamu yang belum pernah nyobain OLED, saya ceritain aja. Siapa tahu bisa menjadi penyemangat biar kamu nanti ngumpulin duit dan kalau udah kekumpul bisa upgrade monitor atau mau nunggu harganya turun lagi juga bisa karena kayaknya OLED ini semakin hari harganya semakin terjangkau. Singkatnya, pakai OLED itu luar biasa peningkatannya dibandingin pakai monitor LED. Kamu nggak perlu tahu tentang technical spek monitor cara kerjanya gimana, soalnya begitu dilihat aja, apalagi kalau kamu lihatnya side by side gitu ya, OLED sama LED biasa, langsung kelihatan kalau OLED ini gambarnya jauh lebih bagus. Dan begitu dipakai buat ngegame perbedaannya semakin terasa, karena gambar bergerak yang dia tampilkan bener-bener bening, gak ada blur, gak ada ghosting sama sekali. Nah buat kamu yang sudah lumayan berumur gitu ya, itu banyak sekali saya dengar cerita orang yang main game udah mulai pusing dan mual-mual gitu ya. Nah, pakai monitor OLED kemungkinan bisa jadi obat dari penyakit itu. Soalnya di sini ada nih salah satu timnya Tech and Tips itu sama, bre. Umurnya sih belum terlalu tua, tapi waktu main game dia udah mulai terasa pusing dan mual. Tapi begitu nyobain pakai monitor OLED, langsung gak bisa berhenti, bre. Katanya gak pusing sama sekali. Emang sebagus apa sih? Ini adalah monitor Asus ROG Strix OLED XG27 EQ DMG. Dia dirilis beberapa bulan lalu dengan MSRP $749 dimana kalau dengan kurs rupiah sekarang jatuhnya hampir 12 jutaan. Yang mantap ternyata harga resmi di Indonesia saat ini nggak selisih jauh, bre, cuma di kisaran 12,5 jutaan aja. Kalau dibilang mahal tadi dibandingin dengan LED memang iya, tapi kalau dilihat secara tren dan secara teknologi yang ditawarkan harganya udah murah. Jadi dibandingin beberapa tahun lalu sama sekarang itu harga OLED semakin turun. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun lagi OLED akan jadi tren baru. Dengan membawa nama ROG Strix, monitor ini jelas dibuat dengan build quality yang nggak main-main. Setiap sudutnya bener-bener solid. Bagian base stand dikasih tempat untuk HP, kemudian di kakinya ada lubang gede untuk cable management. Mechanical desainnya full ergonomis, bisa tilt, swivel, pivot, height adjustment yang bisa sampai nempel meja, VESA wall mount 100x100 dan ada soket tripod 1/4 inch di bagian atas. Connectivity ada 2 HDMI 2.0 dan 1 DisplayPort 1.4. Cukup disayangkan karena nggak ada konektor USB-C untuk display di sini. Kemudian ada audio jack 3,5 mili, USB hub dengan 2 port USB 5 GB per second dan Kensington lock. Nggak ketinggalan logo ROG yang support Aura Sync RGB. Dari bagian depan panelnya terlihat simple nyaris tanpa bezel. Bagian bawah yang biasanya ada bezel tebal di sini nggak ada. Cuma ada logo ROG di bagian tengah yang nyala merah dan di belakangnya ada joystick untuk pengaturan OSD. Saya baru nyadar bahwa posisi joystick di tengah kayak gini adalah yang paling ideal. Beberapa monitor yang saya pakai, tombol dan joystick OSD-nya ada di bagian kanan belakang. Kalau pakai satu monitor nggak ada masalah, tapi begitu pakai 2 monitor atau lebih langsung bermasalah karena nggak bisa diakses. Dengan joystick di tengah seperti ini, dia jadi selalu bisa diakses walaupun pakai monitor lebih dari 2. Asus ROG Strix OLED XG27 EQ DMG ini menggunakan panel WOLED berukuran 26,5 inch, resolusi 1440p dengan permukaan glossy, 240Hz refresh rate dengan response time 0,03 milisecond gray to gray. Maximum brightness 450 nit, support HDR10 dengan peak brightness 1300 nit saat HDR aktif. Sedangkan untuk black yang namanya OLED mantap banget karena bisa menampilkan true black alias zero nits. Warna hitam akan tampak seperti kondisi monitor sedang mati. Color gamut 99% DCI-P3 atau 135% sRGB dengan akurasi warna diklaim udah under 2 delta E. Support FreeSync Premium dan juga G-Sync compatible. Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari yang paling bisa dilihat dulu, gaming performance. Berbeda dengan monitor LED yang biasanya nulis spek response time-nya nggak bener, di monitor OLED yang mereka tulis kemungkinan besar adalah benar atau at least mendekati benar. Asus ROG Strix XG27 EQ DMG ini terukur punya response time yang memang 0 milisecond. Pada refresh rate 240Hz, respons tercepatnya 0,5
millisecond dengan average 0,72, dan waktu saya coba turunin refresh rate-nya ke 144 Hz ternyata hasilnya hampir sama. Tidak ada overshoot karena memang tidak ada setting overdrive untuk menambah voltage. Dengan hasil seperti ini sudah jelas gambar bergerak yang muncul akan bening banget. Kita lihat gambar UFO pada refresh rate 144 Hz udah bening tanpa bayangan apapun, dan pada refresh rate 240 Hz terlihat jauh lebih bening lagi. Bahkan dibandingin sama gambar UFO saat berhenti hampir sama bre. Kemudian untuk warna, color gamut beneran mantep. Kemampuan aktual gamut coverage dari monitor ini lebih dari 100% DCI-P3 atau hampir 150% sRGB. Walaupun aktual yang ditampilkan nggak penuh ke sana, tapi masih mendekati lah ya. Cuma buat kamu yang butuh sRGB, pakai aja preset sRGB yang ada untuk membuat gamutnya dibatasin di 100% sRGB aja atau sekitar 67% DCI-P3. Ada 8 preset warna yang bisa kamu pilih plus 1 user setting, tapi tentu saja tidak semuanya menampilkan warna yang pas. Seperti mode scenery yang punya beberapa warna yang meleset lebih dari 2 delta E. Begitu pula dengan mode cinema, RTS maupun FPS. Satu-satunya mode bawaan pabrik yang warnanya paling akurat adalah sRGB. Pada mode ini semua setting dikunci kecuali brightness. Setting brightness bawaannya adalah 126 nits dengan black 0 nits yang menghasilkan kontras rasio infinite. Hitam yang ditampilkan benar-benar hitam sempurna sama seperti kondisi monitor saat mati. Tidak ada warna yang meleset dengan average 0,28 delta E dan maksimum hanya 0,81 delta E. White point terukur 6700 Kelvin dengan gamma yang tidak terlalu konsisten, tapi gray balance-nya udah bagus banget. Untuk hasil yang paling optimal tentu saja perlu dibuat custom profile. Hasilnya bagus banget. Pada setting brightness 100 nits, white point bisa pas di 6500 Kelvin, gamma jadi jauh lebih konsisten mendekati 2,2, kondisi warna masih tetap bagus dengan average 0,34 delta E dan maksimum 0,93 delta E. Pada monitor OLED nggak ada penyakit bleeding karena memang nggak ada backlight-nya. Setiap pikselnya adalah lampu individu yang bisa nyala dan mati. Semua sudutnya bisa nyala dan mati tanpa meninggalkan sisa cahaya apapun. Maximum brightness dengan background putih terukur 457 nits dan brightness minimumnya 32 nits. Sedangkan dengan background hitam, brightness-nya terukur 0 nits. Baik pada setting brightness maksimum maupun minimum karena memang saat menampilkan warna hitam, pikselnya mati bre. Uniformity terhitung bagus walaupun tidak excellent ya. Pada level grade 25% semua area sempurna udah under 1 delta E dan hanya beberapa yang menyentuh 1 delta E. Tapi semakin mendekati warna putih, bagian sisi kiri dan atas mengalami sedikit deviasi walaupun masih ada di kisaran 2 delta E. Jadi perbedaannya tidak bisa kita rasakan dan masih masuk dalam toleransi. Sedangkan untuk warna, uniformity-nya hampir sempurna. Di semua area udah under 1 delta C. Kecuali pada kondisi putih 100%, di mana di sisi kiri dan beberapa area di sisi kanan mengalami sedikit deviasi, tapi ini dikit banget, masih ada di kisaran 2 delta C yang berarti perbedaannya tidak terasa. Asus ROG Strix XG27 AQ-DMG ini menggunakan panel glossy yang saya pikir akan mengganggu jika memantulkan cahaya terang. Tapi ternyata malah sebaliknya bre. Cahaya lampu yang saya sorot memang terpantul tapi tidak menyebar. Lampunya kelihatan tapi tidak bikin silau dan gak mengganggu. Sebagai pembanding, monitor lain yang panelnya glossy yang saya pikir tidak terlalu memantulkan cahaya malah lebih parah. Pantulannya tertangkap dan menyebar ke area yang lebih luas dan jadi cukup mengganggu. Untuk mencegah burn-in penyakit bawaan OLED, monitor ini ngasih fitur maintenance built-in yang udah ada di dalam monitornya. Ada setting screen saver yang akan otomatis mengurangi brightness monitor saat beberapa waktu tidak ada pergerakan. Kemudian pixel cleaning yang akan secara rutin memeriksa kondisi pixel setelah beberapa waktu dipakai. Kamu juga bisa set reminder untuk melakukan pixel cleaningnya. Kemudian ada lagi screen move yang secara otomatis akan menggeser gambar yang ada di layar agar tiap pixel tidak terlalu lama menampilkan warna yang sama. Seberapa jauh pergeserannya bisa kamu atur di level yang tidak mengganggu. Termasuk secara hardware di dalam monitor ini ada custom heatsink untuk bisa lebih cepat membuang panas dan harapannya bisa semakin mencegah burn-in. Gimana? Mantep banget kan? Monitor yang nyaris sempurna untuk semua kebutuhan, terutama soal picture clarity bre. Semua gambar yang ditampilkan baik dalam bentuk statis maupun bergerak bisa muncul dengan bening. Gak ada bayangan, gak ngeblur, gak ada ghosting sama sekali. Dan semuanya itu sudah tampil out of the box. Gak ada setting apapun yang perlu kamu rubah. Hal ini berbeda dengan monitor LED. Jadi kalau monitor gaming yang LED itu biasanya ada setting yang namanya overdrive. Nah, overdrive ini nggak semuanya bagus. Jadi kamu harus cari setting overdrive yang pas untuk bisa menampilkan gambar dengan bagus.
Di sini nggak pakai setting-settingan, udah bagus semua bre. Untuk kamu para pekerja grafis, mode sRGB dari monitor ini udah ngasih akurasi warna yang cukup bagus. Cuma gamutnya terbatas 100% sRGB. Kalau kamu butuh gamut yang lebih tinggi, mau nggak mau harus bikin custom setting sendiri untuk bisa dapat akurasi warna yang bagus sekaligus gamut yang lebih besar. Saya udah buatin satu custom profile untuk setting 100 nits, 6500 Kelvin dan gamma 2,2. Hasilnya jauh lebih baik dari mode sRGB bawaan pabrik, dan yang paling penting gamutnya bisa full 100% DCI-P3. Untuk custom setting dan ICC profilnya bisa kamu ambil di deskripsi. Dan kalau kita lihat harganya yang 12 juta, nggak bisa dibilang mahal. Karena kalau kamu cari monitor LED yang harganya di bawah ini, banyak, selisihnya nggak banyak juga ada gitu ya. Tapi secara kualitas gambar udah jelas OLED yang menang. Jadi melihat tren harga OLED yang semakin kesini semakin turun, kayaknya tinggal tunggu waktu OLED bakal jadi monitor yang lebih terjangkau.